Diawali di sebuah danau, seorang pria bernama Reed, yang akan melamar kekasihnya bernama Olivia, di pinggir danau sambil merekam momennya tersebut. Tentunya, lamaran tersebut langsung diterima Olivia dengan bahagia. Kemudian, pasangan tersebut merayakan tunangannya di rumah ayahnya Reed yang bernama Dwayne. Tamu-tamu di sana tampak sangat bahagia menikmati acaranya itu dengan nyaman, yang lokasinya itu berada di daerah hutan. Singkat cerita, setelah acara lamarannya itu selesai, Reed dan Olivia berencana akan pulang kembali ke kota. Sebelum pergi, sebagai ayah yang sayang pada anaknya, Dwayne menyuruh Reed untuk membawa lebih banyak perlengkapan keselamatannya, karena Dwayne tak ingin terjadi apapun pada Reed di perjalanannya. Reed meyakinkannya, jika dirinya dengan Olivia bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Meskipun begitu, Dwayne tetap membawakan sebuah korek api padanya, untuk berjaga-jaga. Kemudian, Reed dan Olivia pun pamit untuk pergi meninggalkan rumah ini. Di tengah perjalanan, Olivia menemukan jalur pintas di Google Maps, dan membujuk Reed untuk mengikuti petunjuknya. Karena Olivia memaksa, Reed pun menurutinya. Namun di saat itu, sebuah mobil hampir menabrak mereka, yang membuat mobil mereka pun tergelincir. Mobil mereka tergelincir tepat di tengah-tengah pertigaan. Lalu mereka berhenti dan keluar dari mobilnya sejenak untuk menenangkan diri. Awalnya mereka bingung menentukan arah mana yang benar, terlebih lagi, Olivia tak menemukan sinyal di HP-nya itu. Karena tak tahu arah, akhirnya Olivia menyarankan untuk mengikuti tanda pom bensin. Mereka pun memutuskan menuju ke arah tanda tersebut. Hujan pun turun, dan setelah berkendara cukup jauh, mereka berhenti sejenak di sebuah pom bensin mini di sana. Mereka langsung masuk ke dalam minimarket di situ, yang membuat mereka takjub. Toko yang berada di tengah hutan ini bisa menyediakan snack yang cukup lengkap, tetapi tak ada seseorang pun di sana. Lalu Reed melihat seorang pria duduk di kursi di belakang meja, yang tampak sepertinya sedang tidur. Wanita tua itu bernama Wendy, yang langsung melarang mereka untuk mengganggu suaminya yang bernama Ben, yang sedang tertidur. Tetapi Wendy tampak aneh terhadap Ben, yang dirinya langsung berbisik-bisik padanya, seolah-olah Ben tersadar dari tidurnya itu. Kemudian, Reed memberitahu pada Wendy, jika mereka kini sedang tersesat, dan tak tahu arah pulang. Wendy langsung mengatakan, jika dirinya sering melihat orang-orang yang datang ke tokonya, yang mengaku juga kehilangan arah di daerah ini. Lalu Olivia yang memang sudah kebelet ingin buang air kecil, ia izin untuk menggunakan kamar mandinya. Sementara Reed sendiri, meminta peta daerah ini kepada Wendy. Wendy mengatakan, bahwa dia hanya memiliki satu peta saja, dan itu bukan untuk dijual. Lalu ia memberikan pena dan kertas, agar Reed bisa menggambar peta seperti di gambarnya. Wendy lalu membantunya menunjukkan sebuah jalan yang menuju ke sebuah danau bernama Valen Leaf Bend, lalu menuntunnya hingga sampai menuju ke sebuah jalan raya menuju kota. Olivia pun datang, dan melihat peta yang digambar oleh Reed, lalu mengajak secepatnya untuk pergi dari sini. Wendy yang melihat Olivia tergesa-gesa, ia pun langsung menawarkan sebuah jalan pintas tercepat untuk mereka. Wendy langsung membuka foto danau itu, dan menunjukkan rutenya, yang hanya diketahui oleh penduduk setempat saja. Mereka pun pamit untuk pergi, sambil membeli camilan yang banyak. Pasangan itu pun melanjutkan perjalanannya dengan normal. Tak lama, mereka telah mencapai sebuah petunjuk jalan pintas yang dimaksud Wendy. Namun di sisi jalan, mereka melihat seekor hewan mati yang cukup aneh. Meski sedikit terganggu, mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan terus melaju. Dalam perjalanan, Reed berbicara kepada Olivia tentang keinginannya memiliki seorang anak perempuan. Ia mengungkapkan, rasa tak puasnya dengan hubungan yang kurang harmonis dengan ayahnya, karena Reed mengenang di masa kecilnya, ketika Dwayne sering mengajaknya ke hutan untuk belajar keterampilan bertahan hidup di alam bebas. Salah satu pengalaman yang paling diingatnya, yakni ketika Dwayne memaksa dirinya untuk menguliti seekor rusa. Meski Reed memohon tak ingin melakukannya, tetapi Dwayne tetap bersikeras memaksanya,
berharap Reed menjadi seorang survivor seperti dirinya. Kejadian itu berakhir buruk, ketika Reed langsung mual saat melakukannya, yang dikarenakan, Reed tak tahan saat melihat darah yang sangat banyak. Sejak saat itu, Dwayne berhenti mengajaknya kembali masuk ke hutan. Watch out! Seketika itu di depannya, mereka melihat sebuah bumper mobil berkarat yang tergeletak di tengah jalan. Bumper itu tampak dihinggapi oleh laba-laba serta cacing yang merayap di permukaan bumper tersebut. Kemudian Reed keluar dari mobilnya untuk memindahkannya ke pinggir jalan. Ketika kembali ke mobilnya, tiba-tiba Reed melihat darah menetes, yang semakin lama terus-menerus masuk ke dalam mobilnya. Reed pun tersadar bahwa itu hanyalah halusinasi dari pikirannya saja. Tanpa mempermasalahkannya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya itu. Saat di perjalanan, mereka berdua yang merasa bosan, mencoba untuk menghidupkan radio, tetapi radio itu justru kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh dari telinga Reed, membuat dirinya pun langsung mematikannya saja. Lalu Reed dari kejauhan, melihat seorang pria tua dengan pakaian compang-camping sedang berjalan di pinggir jalan. Reed berinisiatif untuk bertanya tentang rute daerah ini. Tetapi pria itu diam saja tak menghiraukannya. Pria itu justru mengambil tongkat dan berteriak agar mereka segera pergi dari sini. Beberapa kejadian yang menimpa mereka selama perjalanan, benar-benar membuat Olivia sangat ketakutan. Olivia pun langsung memarahi Reed, bahkan menyalahkan semua rencana Reed, yang memilih untuk mengadakan acara lamarannya di rumah orang tuanya. Reed pun meminta maaf atas semua rencana ini, tetapi Olivia tak berhenti-hentinya mengomel-ngomel terus padanya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan aneh yang muncul dari radio yang mengatakan, jika Olivia sama sekali tak mencintainya, tetapi Olivia tak mendengarnya. Merasa ada yang aneh, Reed mengusulkan untuk mengajaknya untuk berbalik arah. Namun Olivia bersikeras mengatakan, jika jalan raya sudah semakin dekat, hanya beberapa meter lagi. Kemudian Olivia meminta berhenti sebentar, karena dirinya kebelet ingin buang air kecil. Reed pun menghentikan mobilnya di tepi hutan, dan Olivia langsung masuk ke dalam untuk mencari tempat. Setelah selesai, Olivia merasakan hawa yang tak enak di sekitarnya. Seketika itu, dirinya pun terpleset, dan ia melihat sesosok yang datang mendekatinya dari semak-semak. Olivia segera bangun dan berlari kembali ke mobilnya. Kali ini Olivia yang menggantikan Reed untuk menyetir mobilnya. Olivia juga memberi tahu tentang kejadian yang ia alami barusan tadi. Mendengar apa yang dialami Olivia, Reed pun langsung teringat di masa kecilnya, yang juga mengalami hal yang sama saat di hutan. Setelah sekian lama perjalanan, ternyata tujuan mereka ke jalan raya masih saja belum sampai, hingga membuat Reed pun tertidur. Lagi-lagi, Reed kembali bermimpi. Namun seketika itu, Olivia tampak bersikap aneh yang mengatakan, jika dirinya baru saja mulai melakukan perjalanan, setelah mampir dari toko sebelumnya. Reed pun mencoba mengingatkan tentang beberapa kejadian tadi yang dialami mereka berdua, tetapi Olivia tak mengingatnya sama sekali. Reed kemudian menunjukkan tangki bensin mobilnya yang hampir habis dan menyebutkan, bahwa mereka telah mengemudi terlalu lama. Secara mengejutkan, mereka kembali melihat bumper berkarat yang sebelumnya mereka temui tadi. Olivia yang merasa cemas, Reed pun mencoba ke belakang mengambil minum untuknya. Tetapi tiba-tiba, mobilnya jalan sendiri yang tepat di depannya, terdapat sesosok wanita yang berlumuran darah. Olivia benar-benar sangat ketakutan, dan Reed pun mencoba untuk menenangkannya. Namun lagi-lagi, mereka kembali bertemu dengan bumper yang sama. Reed benar-benar kesal, yang merasa dirinya telah ditipu oleh Wendy. Mereka memutuskan untuk keluar dari mobilnya, tetapi secara mengerikan, suasana di luar tiba-tiba mendadak menjadi gelap. Reed yang penasaran, ia pun menghidupkan senternya dan mencoba kembali memeriksa bumper tersebut. Kemudian, ia menemukan sisa-sisa mobil yang hancur total di sebelahnya. Dilihat dari kondisinya, mobil itu tampak bekas dari kecelakaan yang sudah sangat lama terbengkalai. Secara mengejutkan, tiba-tiba mereka melihat tetesan darah yang cukup banyak di mobil tersebut. Sesosok anak kecil yang mengerikan itu, membuat mereka pun sangat ketakutan dan mencoba menjauh. Tetapi tak sampai di situ saja,
tiba-tiba muncul sesosok berjubah yang mencoba menyerang mereka. Reed dan Olivia dengan cepat kembali ke mobilnya. Sesosok itu tetap datang mendekatinya. Langsung saja, Reed menginjakkan gasnya dan menabrakkan mobilnya kepada sosok itu hingga terjungkal. Reed langsung memundurkan mobilnya, hingga membuat bemper mobilnya pun terlepas. Mereka mencoba melarikan diri dengan mengemudikan mobilnya secara mundur. Olivia pun sangat histeris dan merasa, jika kejadian ini benar-benar nyata. Reed berupaya untuk menenangkannya, tetapi tiba-tiba, bahan bakar mobilnya telah habis dan anehnya, mobil mereka tepat berhenti di pertigaan jalan sebelumnya di awal film tadi. Olivia pun mengingatkan Reed tentang toko tempat mereka bertemu pasangan tua sebelumnya, untuk mengisi bensin di sana. Namun Reed merasa bingung dan mengaku tak mengingat dengan toko itu. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa pasangan tua yang dimaksud oleh Olivia terlihat seperti karakter dari buku komik buatannya, bahkan menunjukkan gambar yang mirip dengan mereka. Mr. Miller? Time soon. Lagi-lagi Reed kembali berhalusinasi. Tiba-tiba Reed tersadar, jika bensin eceran dan makanan yang mereka beli tadi telah hilang dari belakang mobil mereka. Secara mengejutkan, sesosok itu telah muncul kembali di hadapan mereka. Reed berusaha menghidupkan mobilnya, tetapi mobil itu telah kehabisan bensin. Untungnya, terdapat mobil dari kejauhan yang mengalihkan perhatian dari sesosok itu. Di saat kesempatan ini, Reed dan Olivia keluar dari mobilnya, dan berlari masuk ke dalam hutan. Kaki Reed pun terkilir, yang membuat mereka berdua segera bersembunyi. Setelah berhasil lolos dari incaran sesosok itu, mereka pun kembali ke jalanan tadi. Tetapi keduanya tiba-tiba merasa bingung tentang dirinya masing-masing, mengapa mereka tiba-tiba keluar dari mobilnya dan berlari ke hutan. Dalam kebingungan tersebut, mereka pun saling berdebat. Reed yang tiba-tiba melihat sebuah foto dari Olivia yang sedang bermesraan dengan pria lain, tetapi Olivia menyangkalnya, jika itu hanyalah saudara laki-lakinya saja. Perdebatan itu tak membuahkan hasil, hingga Olivia pun memilih untuk pergi meninggalkan Reed sendirian di sana. Di saat itu, Reed mendengar suara teriakan dari Olivia, lalu tiba-tiba sesosok psikopat itu muncul kembali dan menyerang Reed hingga pingsan. Saat Reed tersadar, ia mendapati dirinya dan Olivia telah diikat yang di sekitarnya, terdapat bangkai mobil yang telah hancur total. Di sana terdapat psikopat yang sedang memakan tubuh anak kecil tadi yang sebelumnya tergantung di atas pohon. Olivia yang diliputi rasa takut dan yakin bahwa mereka akan menjadi korban santapannya berikutnya. Reed mencoba untuk menenangkannya, meski dengan perasaan yang putus asa. Dalam kepanikan ini, Olivia langsung mengaku jika dirinya telah berselingkuh sebanyak 3 kali sebelum Reed melamarnya. Mendengar hal itu, Reed sungguh sangat sakit hati. Lalu Reed bertanya pada Olivia yang kini dalam kondisi hamil, apakah bayi yang ada di kandungan Olivia adalah anaknya. Dengan ragu, Olivia mengaku tak tahu, atau bahkan tak ingat. Lalu psikopat itu langsung menyela pembicaraan mereka dan mengatakan, jika Olivia tak pernah mencintainya. Olivia pun memohon pada Reed untuk memaafkannya, tetapi psikopat itu langsung berdiri, dan akan menghabisi Olivia di saat itu juga. Untungnya pria tua tadi yang mereka temui datang menolong mereka. Pria tua itu langsung melepaskan ikatan Reed dan Olivia, lalu menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini sebelum psikopat itu tersadarkan. Ketiganya berjalan di dalam hutan hingga esok hari. Selama perjalanan, pria tua itu menjelaskan bahwa dia tak ingat siapa dirinya. Dia langsung mengatakan bahwa jalan yang mereka lalui sebelumnya memiliki kemampuan aneh, yakni membuat siapapun yang melewatinya akan menjadi pelupa, yang telah Reed dan Olivia alami sebelumnya. Pria itu kemudian menceritakan bahwa dahulu terjadi kebakaran besar di hutan ini. Lalu ia menunjukkan mobil mereka yang kini terlihat sudah rusak parah, dan tertutup debu yang tebal. Pria tua itu mengatakan bahwa mereka berdua mungkin telah terjebak di tempat ini lebih lama dari yang mereka sadari. Pria tua itu sendiri mengaku, sampai sekarang belum menemukan jalan keluar. Ketika pria tua itu melihat tanda bertuliskan The Junction, ia pun tampak terkejut. Dia mengaku belum pernah melihat tanda itu sebelumnya. Lalu ia berpikir, mungkin pasangan itu memiliki peluang untuk keluar dari hutan ini, karena mereka telah melakukan sesuatu yang berbeda. Dia juga mengungkapkan, bahwa sebelumnya ada orang lain yang terjebak di jalan ini seperti mereka, dan orang tersebut terus terjebak dalam siklus jalanan ini, yang membuat mobil mereka akan terus menua hingga akhirnya pun lenyap.
Kemudian pria tua itu menyuruh mereka untuk berjalan ke belakang, untuk mencari mobil mereka dari versi lain, untuk keluar dari hutan ini. Seketika itu, pria tua itu mulai kehilangan ingatan lagi efek dari hutan tersebut, yang langsung menuduh Reed dan Olivia akan membunuhinya. Dengan penuh kecurigaan, dia mengancam akan menghabisi mereka terlebih dahulu, yang membuat mereka berdua pun melarikan diri ke dalam hutan. Sambil berjalan, Olivia yang melihat Reed yang tampak masih kesal dengan dirinya yang berselingkuh selama ini, membuat ia pun meminta maaf sekali lagi dan menyatakan, jika ia tak ingin ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Reed yang tak mempedulikan hal itu pun memintanya untuk tetap fokus pada tujuan utamanya untuk menemukan jalan keluar. Reed mengingat ucapan pria tua tadi, mereka mungkin menemukan versi lama mobil mereka yang masih memiliki bahan bakar. Saat mereka terus berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara di dalam hutan yang menarik perhatian mereka. Dengan terkejut, mereka melihat versi diri mereka dari masa lalu, ketika Olivia berjalan ke hutan untuk buang air kecil, dan Reed yang menunggunya di dekat mobilnya. Lalu Reed berencana akan menyelinap ke mobil lama mereka, untuk mengambil bensin sebelum versi dirinya dari masa lalu menyadarinya. Di sisi lain, Olivia yang kini melihat dirinya di masa lalu yang sedang ketakutan, ketika melihat semak-semak yang ternyata ditimbulkan oleh Reed, dan dirinya dari masa lalu langsung lari kembali ke mobilnya. Singkat cerita, Reed dan Olivia berhasil menemukan mobil mereka di masa lalu, kemudian mengisi bensinnya dan kembali melanjutkan perjalanan dari jalan lingkaran itu. Hari berganti malam, dan seketika itu, mereka melihat sosok psikopat itu dari kejauhan. Reed pun langsung mengklakson psikopat itu. Who is that? Mereka pun menyadari, jika mobil yang sebelumnya menyelamatkan mereka dari psikopat itu adalah mobil mereka sendiri dari masa depan. Mereka melihat versi diri mereka sebelumnya melarikan diri ke dalam hutan, dan psikopat itu mengejarnya. Kemudian mereka saling menganalisis tentang kejadian tersebut yang terus saja berulang-ulang tanpa henti. Langsung saja, Reed kemudian memundurkan mobil mereka, hingga menemukan tanda persimpangan tadi. Ia berharap tanda tersebut menjadi kunci untuk memutuskan siklus aneh ini. Kemudian Reed mengungkapkan, jika dirinya telah memaafkan Olivia yang berselingkuh, dan kemudian mereka saling berpelukan. Olivia yang melihat kepala Reed yang terluka karena pukulan psikopat tadi, ia pun berinisiatif untuk mengambil kotak P3K di belakang. Ketika Olivia berbalik ke belakang, ia melihat beberapa perlengkapan dan pisau di kursi belakang. Barang-barang itu tampak sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh psikopat yang mengejar mereka. Olivia menjadi curiga dan mengambil pisau tersebut, dan menuduh Reed yang ternyata sebagai psikopat sebenarnya. Olivia mengira, Reed melakukan ini karena telah mengetahui tentang perselingkuhannya, dan membawa mereka ke tempat ini untuk menghabisinya. Tetapi Reed menyangkal, jika dirinya tak tahu apa-apa tentang itu. Dengan pisau di tangannya, Olivia mengancam Reed keluar dari mobilnya. Di saat itu, tiba-tiba psikopat itu muncul kembali, dan mulai mengejar Reed. Reed yang ketakutan segera bersembunyi di balik pohon. Di saat psikopat itu sedang mencarinya, ia menemukan kunci mobil milik Reed yang terjatuh, hingga psikopat itu memilih untuk pergi. Sementara itu, Olivia yang sedang ketakutan, tiba-tiba melihat versi lain dari dirinya sendiri di dalam mobil yang terluka, dan memohon pertolongannya. Olivia yang bingung dan ketakutan, ia langsung melangkah keluar dari mobilnya. Namun tak terduga, ia langsung dicucul oleh psikopat itu di perutnya, hingga ia pun terjatuh. Di saat itu ia menyadari, jika di balik psikopat itu adalah dirinya sendiri. Reed yang telah tiba di tempat kejadian, dan melihat Olivia yang terluka, ia langsung berlari untuk menyerang Olivia versi psikopat itu. Ia pun juga menyadari, bahwa psikopat itu adalah versi lain dari Olivia. Di saat itu, Reed berusaha membantu Olivia yang terluka. Tetapi psikopat lain tiba-tiba muncul di belakangnya. Kali ini psikopat itu adalah versi Reed yang sudah tua, sekaligus pelaku utama psikopat sebenarnya. Lalu psikopat itu langsung mencucul Reed di perutnya, membuat ia pun jatuh tersungkur. Kemudian psikopat itu langsung memukul Olivia, dan langsung menginjak perutnya, yang menyebabkan Olivia pun kehilangan calon bayinya. Lalu psikopat itu mengambil tali, dan menyeret Olivia menaruhnya ke atas mobilnya. Psikopat itu berencana akan mengeluarkan bayi dari perut Olivia, dan menggantungkannya di atas pohon, sama seperti di kejadian sebelumnya.
Dengan emosinya yang berapi-api, Reed mengeluarkan korek api dari ayahnya, dan membakar tubuh Reed versi psikopat itu dengan tumpahan jirigen bensin dari mobilnya. Reed segera membawa Olivia yang kritis masuk ke dalam mobilnya, dan langsung memundurkan mobilnya untuk menjauh dari psikopat itu. Sementara api terus membakar psikopat itu, hingga menyebar ke seluruh hutan itu, yang menyebabkan kebakaran yang besar. Reed pun terus menjauh, yang kondisi cuacanya itu disertai oleh gemuruh petir yang sangat keras, dan munculnya sebuah portal yang menandakan, jika lingkaran waktu terkutuk itu akan segera terputus. Akhirnya mereka berdua telah keluar dari hutan terkutuk itu, dan kembali di tempat pertigaan awal tadi. Reed mencoba membangunkan Olivia yang dalam kondisi kritis, dan tak lama akhirnya Olivia pun telah tiada. Lalu Reed memeriksa ponselnya yang kembali menyala. Reed melihat panggilan dan pesan tak terjawab dari ayah dan ibunya. Kemudian ayahnya meneleponnya, lalu Reed menceritakan apa yang ia alami, dan memberitahu jika Olivia telah tiada. Gwen menyemangati Reed untuk tak menyesali perbuatannya, dan terus maju apapun rintangan yang dihadapinya. Setelah menutup teleponnya, Reed pun memutuskan untuk kembali ke jalur terkutuk itu, sebagai hukuman dirinya yang gagal menjaga anak dan istrinya tersebut. Dengan berat hati, ia mengganti pakaiannya, lalu mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kali pada Olivia dengan penuh air mata, dan berjalan kembali menuju jalur terkutuk sebagai pengelana hingga hilang dari balik kabut. Reed secara bertahap berubah menjadi sosok pengelana tersebut, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung di hutan terkutuk ini. Di saat itu secara mengejutkan, Olivia kembali tersadar yang ternyata dirinya hanya pingsan saja. Ia melihat Reed berjalan menuju ke jalan pintas itu dari kejauhan, dan memutuskan untuk mengikutinya masuk ke dalam. Di dalam perjalanannya tanpa henti, ia terus mengingat masa-masa selama dirinya bersama Olivia menghadapi berbagai macam rintangan di hutan ini. Lalu tepat di belakangnya, ia melihat gadis kecil yang mengenakan pakaian yang mengingatkannya pada Olivia. Gadis kecil itu mendekatinya, dan memberikan sebuah foto, yang menunjukkan dirinya bersama Olivia di saat pesta lamarannya. Reed menatap foto itu dengan penuh kesedihan. Ketika dia dan gadis kecil itu saling menatap, dia menyadari bahwa mereka memiliki warna mata yang sama. Artinya gadis itu adalah putrinya, yang kini Olivia masih hidup dan berhasil menyelamatkan putrinya. Dalam momen penuh emosional, Reed menarik gadis itu ke dalam pelukan hangatnya, dan merasa bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang berarti baginya, yang telah lama ia rindukan, dan berakhirlah film ini. Dari film ini bisa dipetik kisahnya, cinta sejati adalah tentang penerimaan pengertian dan kemampuan untuk saling memaafkan. Cinta sejati tidak hanya tentang romansa, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerima kekurangan pasangan dan belajar dari kesalahan bersama. Memaafkan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap kuat dan bahagia. Karena itu membantu mengobati luka dan membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh. Sehingga jika suatu saat saling terpisahkan, setidaknya kita bisa tetap saling mengenang, jika cinta akan selalu ada dimanapun diri kita berada.